a'nab atau ainab, itu kalau cuma satu ya. Yang membawa Al-Quran atau HP-nya ada aplikasi Al-Quran, boleh nanti sambil menyimak. Tentu tidak 11-11-nya kita ulas semua ya, nanti kita melihat waktunya saja ya. Kalau untuk delima itu memang 3 kali ya. Kalau delima itu rumman ya, bahasa Arabnya itu rumman ya. Kalau anggur itu ainab atau a'nab, itu jamaknya. 11 kali banyak banget ya. Ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Ditulis apa di situ? Al-Baqarah ya, 266. Biar gampang mencari, itu surat kedua ya. Kalau Al-Baqarah mudah ya. Baik, saya akan bacakan, boleh disimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Nah, a'nabnya itu loh, yang anggur itu ya. Nakhil itu pohon kurma. Ini pelajaran sudah lewat, sudah saya sampaikan ya, pada waktu masih di Manahan kalau nggak salah. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur ya, tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Bayangkan ya, waktu Nabi nyampein ayat ini, di hadapannya adalah masyarakat Arab yang hidup di bumi tandus, kering, sulit air, jarang tumbuh-tumbuhan. Apa yang menjadi kebanggaan mereka itu? Kalau punya perkebunan gitu ya, lebat, hasilnya melimpah, pengairannya gampang, nah gitu ya. Makanya apakah salah seorang di antara kamu itu ingin, jawabannya ya mesti ingin toh ya, memiliki sumber kekayaan. Sama saja kita katakan sumber kekayaan, bentuknya apa? Kebun anggur. Nah, kalau dalam bahasa kita masyarakat modern ya, bentuk kekayaan kan sekarang macam-macam ya, perusahaan, pabrik ya, sekolahan, bank, macam-macam. Nah, orang zaman dulu tuh ya seputar perkebunan, peternakan, perdagangan, sudah. Nah, ketika disebut di situ kebun anggur ya, kenapa sih Allah tuh nyebutnya kok nggak kebun yang lain ya? Nah, tadi alasan pertama adalah bahwa yang diajak bicara masyarakatnya itu masyarakat yang mengenal pohon-pohon ini ya. Gimana kalau yang diajak bicara nggak mudeng benda yang disebut ya? Bu lah, kita ini disebut pohon kurma ya ora weruh kurma ya kan. Beda zaman dulu, teknologi informasi belum ada. Allah tuh paling ngerti kita kok. Oh, nanti masyarakat itu ada di suatu zaman di mana teknologi informasi itu berkembang pesat, sehingga kita yang Indonesia esok mabur tekan Saudi, betul enggak? Oh, siapa mau cuma lihat pohon kurma, tinggal terbang aja nyampe. Nah, orang zaman dulu gimana? Suruh terbang ke sini, delok pohon nanas gimana? Iya kan? Nah, sekarang umpama nggak ke sana, sekarang kan ekspor impor tuh persoalan gampang. Beli barang dari Cina 2 hari nyampe kok. Iya enggak? Lah, nggak lihat pohon kurma tapi bisa menikmati kurmanya. Nggak nanam pohon anggur, tapi jenengan kalau ada duit bisa beli anggur kok. Allah ngerti bahwa kalau diambil contoh buah yang ada di Quran itu, orang yang hidup pada zaman itu paham, dan orang yang hidup di zaman yang akan datang itu ya iso ngerti
karena ada teknologi. Nah, kalau teman-teman yang pergi ke sana masuk ke kebun kurma kan sekarang zamannya syuting kan ya. Nah, bikin konten, kirimlah ke temennya, nggak usah ikut pergi ke sana juga ngerti. Nah, zaman Nabi dulu gimana? Susah ya. Nah, di samping itu memang disebutkan di dalam Al-Quran itu karena kualitasnya yang besar. Ya, A'nab tadi itu, bayangkan kebun pengairannya tersedia. Ini kan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya apa? Sungai. Coba petani punya sawah sebelahnya kali, gimana nggak seneng pak taninya? Ya, mau ngairi sawah tuh tinggal jebol sungainya tadi, dapat dia air, nggak perlu dia keluar biaya untuk pembuatan irigasi, ya kan? Nah, punya lahan subur, ya, sumber airnya mudah, ya, hasil melimpah. Nah, apa enggak kenikmatan yang besar? Kok masih ditanya ayawatu, apakah ingin? Ya jelas pengen, iya kan? Kita saja kalau punya lahan strategis, ya, dibangun toko, ya, strategis loh ini, Coyudan, Nonongan, Slamet Riyadi misalnya. Siapa nggak suka di situ, ya, bahwa perkumpulan manusia yang tanpa diundang itu memang di situ tempatnya orang bersosialisasi. Nah, jadi kenikmatan yang dianugerahkan Allah ya melalui A'nab itu anggur ya. Fiha min kulli samarat, ya, di dalamnya tadi ya ada segala macam buah-buahan, ya, jadi disebut di situ A'nab ya, buah anggur. Mari kita kenalan dengan buah ini walaupun kita sudah bertahun-tahun menikmati ya. Nah, buah anggur itu istimewanya apa ya sehingga dia disebut di dalam Al-Quran, selain karena masyarakat yang diajak bicara itu ngerti gitu, selain itu apa ya? Mari kita lihat supaya kita bisa mengagungkan kebesaran Allah melalui buah ini ya. Yang pertama, buah ini buah tak kenal musim. Tak kenal musim, nggak kayak rambutan ya, nggak kayak durian ya, tapi ini buah tak kenal musim ya. Yang kedua, bisa dimakan dengan berbagai cara, disajikan sebagai buah asal udah matang aja bisa ya. Terus yang kedua, disajikan dalam bentuk olahan ya bisa. Anggur diolah jadi selai ya, selai anggur. Anggur diolah jadi cuka, nggak cuma apel yang bisa dibuat cuka fermentasi ya. Anggur bisa diolah menjadi minyak biji anggur. Oh, jenengan kalau tahu khasiat biji anggur, kalau makan sayang loh dibuang. Saya pernah beli serbuk biji anggur. Jadi biji anggur tuh digiling terus oleh orang Malaysia dikemas ya buat saset gitu. Itu luar biasa khasiatnya. Biji anggur kalau jenengan bisa dapetin itu. Ya. Nah, ada diolah biji anggur itu diolah jadi minyak. Minyak biji anggur. Kemarin kita belajar apa? Zaitun toh? Nah, ini sekarang biji anggur tuh diolah jadi minyak. Kemudian kalau anggur dijemur jadi apa? Kismis, ya. Jadi kismis toh? Nah, itu walaupun banyak orang nggak suka saking manisnya, tapi itu khasiatnya besar. Nanti kita bicara khasiat. Kita dibantu oleh perkembangan teknologi di bidang pangan sehingga untuk mengetahui gizi atau kandungan nutrisi dari sebuah makanan ya. Ya.
Dan masih banyak lagi olahan-olahan anggur. Jadi anggur itu selain bisa dinikmati sebagai buah, dia bisa dinikmati dalam bentuk olahan. Ya. Lagi misalnya ya, tadi kan tentang karakter buah anggur itu seperti apa. Buah anggur itu macam-macam ya. Ada anggur hijau. Hijau itu dibagi lagi, hijau panjang, hijau bulat. Ya. Nah, ada berwarna ungu. Ungu tuh ya ada panjang, ada bulat. Ada merah, apa yang sering kita sebut red globe. Biru tua, kayak duet ya. Iya. Ada kuning. Dulu sejarahnya anggur itu putih loh warnanya itu. Coba jenengan baca yang kuliahnya di bidang pertanian, teknologi pertanian itu bicara asal usul anggur itu dulu warnanya putih. Saya juga tahu dari membaca sih ya. Jadi ternyata anggur tuh beda-beda warnanya. Setiap perbedaan warna itu berbeda khasiat. Ya, berbeda khasiat. Nanti kalau bicara khasiat nanti saya hubungkan ya hasil saya membaca itu. Nah, dulu anggur itu ya banyak di Azerbaijan ya, daerah sana, tapi kemudian kan dikembangkan di Eropa ya. Dan tanaman anggur nggak begitu sulit gitu loh, dia bisa tumbuh di banyak tempat, tidak seperti buah kurma ya. Tapi bahwa orang Arab ya itu sangat menyukai ya. Prancis itu sampai punya hari konsumsi anggur ya. Makanya disinyalir orang-orang Prancis ini orang-orang yang sehat. Ya, ada temuan gitu bahwa di Prancis penderita penyakit jantung itu rendah. Yaitu karena mereka punya hobi mengonsumsi anggur, bahkan mereka punya hari istilahnya hari besar gitu loh ya untuk mengonsumsi anggur itu. Nanti silahkan itu di browsing ya. Baik, itu tadi tentang anggur. Nah, sekarang kita dibantu oleh teknologi pangan ya, bahwa mereka secara ilmiah tuh meneliti ya, kemudian menghasilkan manfaat buah anggur ini bagi kesehatan. Misalnya ya, anggur ini memang mengandung glukose, mengandung gula, tapi itu gula alami ya, semua buah-buahan mengandung gula, cuman ada yang tinggi ada yang rendah ya. Nah, itu mengandung vitamin ya, vitamin C, mengandung potasium ya, mengandung suatu zat yang dapat melancarkan peredaran darah. Itu terutama untuk anggur merah ya, terutama anggur merah. Hijau dengan merah itu dampaknya ke peredaran darah itu bagus yang merah. Yaitu ini cuma sharing hasil penelitian ya gitu ya. Itu memang bagus yang merah. Tapi perlu diketahui ya, banyak juga artikel berseliweran itu katanya kalau sekarang budidaya buah-buahan yang enggak ada biji itu malah kurang sehat ya katanya. Ada semangka tanpa biji, ada anggur tanpa biji, itu katanya malah bahaya ya. Yang bagus itu yang ada biji. Lah itu biji anggur itu malah khasiatnya bagus kok. Nah, jadi kalau sekarang sampai ke kita misalnya ada nanti jenengan lihat di market itu ada anggur tanpa biji, justru itu tidak bagus. Itu sudah dibudidayakan dengan teknologi kan ya. Nah, ini loh, 2 kandungan anggur yang tinggi itu zat besi, makanya dia bagus untuk darah. Sehingga orang yang apa ya, kalau yang HB-nya turun tuh DBD ya, yang digigit nyamuk tuh loh, demam berdarah, kena COVID
yang sampai HB-nya turun itu buah yang bagus anggur. Iya, karena dia mengandung zat besi yang tinggi. Nah, takut makan daging, ya penggantinya anggur. Itu kalsiumnya juga tinggi. Jadi itu untuk tabungan kalsium di masa tua. Itu buah anggur. Nah, jadi manfaatnya adalah untuk kesehatan jantung karena dia bagus untuk peredaran darah. Nah, kita dalam hal ini butuh ilmunya orang-orang sains yang mempelajari teknologi di bidang pangan ya. Mereka kan rajin meneliti gitu loh, bahwa buah ini mengandung apa sehingga dia disebut di Quran ya, pasti buah yang berkualitas dan apa kualitasnya pasti bagus. Mencegah pendarahan. Nah, mencegah pendarahan menjelang menopause itu bagus. Menjelang menopause umur 45 ke atas itu rutin konsumsi anggur dan kurma itu bagus. Itu untuk tabungan ya kalsium dan zat besi. Kemudian lagi untuk pencernaan ya. Nanti kalau jenengan baca hasil penelitian kulit anggur lebih heran lagi nanti. Kan ada ya, termasuk saya dulu kalau makan anggur kulitnya tak buang. Kulitnya dibuang, bijinya disingkirke gitu loh, biar nyaman, blang-blung. Tapi ternyata dari hasil penelitian tuh kulit dan biji anggur tuh luar biasa loh. Iya itu. Nanti kalau tahu hasil penelitiannya mulai hari ini nggak mau kita buang kulit sama bijinya. Nah gitu. Bu, takut pestisida, ayo dicuci. Ya toh? Dicuci aja pakai air garam atau sunlight yang untuk buah itu. Kan dia luruh nanti. Tapi kulit dan biji anggur itu jangan dibuang. Di situ ternyata banyak sekali khasiatnya itu, terutama untuk darah kita. Jadi dia pembersih gitu loh, pembersih pembuluh darah itu. Saya cuman menyampaikan hasil temuan ya. Nah ini loh untuk melancarkan buang air kecil. Nah, yang suka anyang-anyangan ya itu ya. Ya, itu bagus. Saluran kencing ya, dari ginjal sampai kemih. Nah, itu bagus. Lah, orang demam panas badannya itu ya, dikasih anggur bagus, dia bisa menurunkan suhu tubuh. Lalu, nah ada enggak yang punya riwayat pengentalan darah? Orang kalau darahnya kental mesti kolesterolnya tinggi, betul enggak? Nah, coba kalau cek di lab itu dilihat kan, ya. Kalau darahnya kental kan bisa cek pengentalan darah itu, agak mahal sih memang ya. Itu dengan apa namanya? Kaitannya itu sangat erat dengan kolesterol. Kalau kolesterol kalau darahnya kental biasanya kolesterolnya itu tinggi. Nah, kolesterolnya tadi dinetralisir dengan minyak zaitun, gitu toh, yang ekstra virgin ya. Lalu pembersihannya menggunakan anggur, gitu ya. Nah, termasuk juga untuk orang yang bronkitis. Itu paru-paru ya, bronkitis paru-paru toh. Nah, itu bagus, pokoknya anggur itu bagus ya untuk apa, saluran pencernaan, pembuluh darah ya, dia mendinginkan suhu tubuh. Bu lah mahal anggur ya toh ya, tapi kita yo sok jajan burger pizza yo mahal ya toh. Nah, ya tapi itu kan enak bu di lidah ya toh. Ya ini nek dinikmati ya enak ya. Nah jadi bisa saja lah, mestinya yo enggak tiap hari kan, diputer aja itu, dijadwal, enggak ketang seminggu 2 kali ya kan, enggak banyak-banyak, masuk ya sekilo kan ya enggak ya kan ya, kan ada takarannya ya, ada takarannya.
wah hari ini tuh kita diuntungkan loh Bu, ibu pasti punya teman ahli gizi, itu sharing gitu, punya temen tuh dimanfaatkan Bu kalau punya ilmu ya toh. Aku nek bobote sakmene iki butuh berapa ya, itu tanya. Kayak air putih itu kan minumlah minimal berapa, 2 liter, bobote pirose. Jangan anak kecil suruh 2 liter juga. Oh ya beda, itu kan dilihat berat badan ya, tidak semua 2 liter atau 3 liter. Nah, jadi ya semua ada ilmunya lah. Itu kan hanya dibuat rata-rata gitu loh, bahwa manusia dewasa itu rata-rata bobotnya sekian, sehingga dia butuh cairan sekian liter, tapi tetap harus dilihat juga berat badannya ya. Nah itu tadi mengenai apa ya, karakter anggur, juga mengenai apa, kandungan gizi buah anggur, juga mengenai manfaat anggur. Ibu-ibu, kalau di sini nggak populer ya daun anggur itu dimasak. Kalau di Arab daun anggur tuh dimasak loh, kayak daun singkong. Kayak daun singkong Bu. Jadi dulu saya di Mesir kalau kangen daun singkong itu masaknya daun anggur. Kalau udah dimasak hampir sama, itu teksturnya itu hampir sama. Itu dibuat makanan tuh namanya mahsi. Mahsi itu nasi dibumbui, nanti dibungkus pakai daun anggur terus dikukus. Nah itu namanya mahsi. Itu seratnya bagus, daun anggur. Jenengan kalau di rumahnya ada yang nanam anggur, coba aja daunnya tuh dimasak ya, itu enak. Jadi daunnya ataupun buahnya itu sungguh banyak manfaat ya. Itu tadi di samping orang Arab itu familiar dengan anggur ya, memang ternyata buah ini kualitasnya tinggi loh. Di Arab tuh buah ya banyak. Kenapa sama Allah yang disebut kok hanya tertentu? Yaitu tidak lain karena memang mewakili ya buah dengan nutrisi yang paling kaya. Itu. Yuk kita tambah lagi ayatnya. Apa itu? An'am ya. Al-An'am 99 ya. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dialah yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', lalu kami tumbuhkan ya tanam-tanaman. Fa akhrajna minhu khadira ya, maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Nah, di mana anggurnya? Nanti dulu. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Contohnya apa? Padi. Padi lah hijau, keluar butir yang banyak ya toh. Contohnya itu. Wa minan nakhli, juga ada pohon kurma. Min tal'iha kinwanun daniyah ya. Dan kurma itu kan ada mayangnya ya, ada mayangnya ya. Jadi dari situ mengurai tangkai yang menjulai. Wis nak susah bayangke ya bayangke pohon kelapa kan mirip-mirip ya. Mayangnya menjuntai, jadi bayangkan daunnya seperti apa kan itu ya. Nah baru disebut wajannatim min a'nabin. A'nab ini anggur tadi itu, a'nabin ya, dan kebun-kebun dari buah anggur. Wazaitun, warumman. Nah, rumman udah disebut juga di sini, sekalian aja saya ini bahas ya. Ada anggur, zaitun dan delima. Itu yang di ayat 99 ada 3 buah yang disebut langsung. Di situ ada delima. Nah, jadi di sini tadi disebut bahwa Allah Maha Kuasa mencipta tanam-tanaman
apa saja dengan ciri khasnya masing-masing, yang jelas semuanya itu membawa manfaat. Itu tuh memang dipersembahkan untuk siapa? Manusia. Iya, kita perlu GR no ya, supaya apa? Supaya bersyukur. Ya. Loh, Allah ciptakan sapi buat kita, kan bentar lagi mau nyembelih sapi nih. Sapi buat kita, kambing buat kita, ayam buat kita, bebek, mentok, ya toh? Semua kok buat kita ya, ya toh? Nah, tanam-tanaman tuh buat kita, buat siapa? Ya. Ayam tuh nggak perlu menikmati indahnya bunga mawar gitu, nggak perlu menikmati kita, betul nggak itu? Lah iya toh, tanaman itu kalau nggak ada buahnya, ada bunga yang bisa dinikmati apa? Keindahannya, warnanya, aromanya, itu loh. Untuk siapa? Manusia. Ya. Jadi, loh Bu, berarti semua boleh dinikmati? Boleh, tapi nggak harus sih. Iya kan? Nah, boleh, tapi nggak harus. Karena perintah memakan itu mubah, kebolehan. Nggak wajib. Nek wajib nyusahin kita. Ya enggak, semua harus dimakan. Cuma gini, manusia tuh diberi akal untuk mikir toh. Nah, lo ini loh tak sajikan semua. Nah, pikiran mana yang paling bermanfaat untuk tubuhmu? Kita diciptakan tidak sama, betul? Iya, kita ini diciptakan tidak sama. Ya, kita ngono kan jogo podo. Itu ya. Tapi bahwa apa kekuatan ya, kekuatan onderdil kita itu lain-lain. Nah gitu. Jadi makanya mengambil apa pemberian Allah itu menurut yang bermanfaat buat kita, atau apa yang manfaatnya lebih besar daripada madorotnya. Loh, kalau orang diabetes itu makan anggur ditaker, ya kan? Nggak boleh lo ngedep sak bakul gitu, nggak boleh. Itu kan saya tadi mengatakan mengandung glukose, gula alami. Tapi untuk orang diabetes harus konsul ahli gizi. Saya itu bolehnya berapa gram, ditimbang. Yo manut aturan supaya tidak esrof, apa berlebih-lebihan ya, melebihi yang kita butuhkan gitu. Jangan nanti berpengajian borong anggur terus didep dewe ya toh. Nah, ya enggak juga ya, itu bermanfaat tetapi kan tidak dalam porsi yang berlebih-lebihan. Ya kan diatur, beli sekilo tuh hari ini makan berapa, besok berapa gitu, langsung cinta ya toh. Ya gitu. Jadi tetap kita apa mengikuti aturan menurut kebutuhan ya. Sama juga misalnya bukan hanya orang diabetes ya, orang yang punya kasus pencernaan tertentu ya, maka tetap harus konsultasi ya dengan ahli. Baik, kita tambah lagi ini yang ketiga di situ apa? Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 4 ya. Nah, ini luar biasa ini. Kita lihat coba ya. Wa fil ardi, dan di bumi kitoon. Nah, kitoon apa? Bagian-bagian. Mutajawiratun, yang berdampingan. Apa itu? Ya. Kitoon tuh tanah, bagian tanah. Gini Bu, misal nih depan masjid ini kan ada tanah terbuka gitu. Ya, nah kita bayangkan, nek di tanah itu kita tanemi, sini cabai, sebelah tomat, sebelah pepaya, sebelah apa sing pahit banget tuh, pare. Maksudnya di situ tanaman ini ada hasilnya tuh, ada pedes, manis, pahit, blimbing ulo, kecut ya toh. Coba ditanduri ini dari satu pekarangan itu toh, ditanami macam-macam tanaman. Itu kitoon mutajawiratun tuh bagian yang berdampingan. Tanah itu sama,
Umpama kita siram airnya ya sama. Tapi ketika kita tanami bibit tanaman yang berbeda, hasilnya berbeda loh. Tanahnya sama, tapi ditanduri cabenya pedes. Sebelah ditanduri blimbing mulo, rasanya kecut. Lo tanahnya kan bodoh toh, berdampingan doang. Airnya juga sama. Nah, iki nek ora bertasbih yo keterlaluan. Iya enggak? Gitu loh maksudnya. Gimana ayat ini mengantarkan kita untuk memuji Allah. Subhanallah, ya toh? Iki piye lemahe padha lho. Nah, gitu loh maksudnya. Kita mutajawiratun. Bagian-bagian bumi yang berdampingan. Lah nek sini mbek sana jauh ngono kita rodok-rodok masuk akal ya. Tapi ini tanahnya tuh sama kok. Coba kalau ke Tawangmangu tuh petani nanam kobis, terus pinggirnya ditanduri apa? Brambang toh. Nah, lah kobisnya rasa brambang apa enggak? Anda kobisnya yo rasa kobis, ora ketularan brambang. Nah, tapi nek kita taruh di kulkas jejer ketularan enggak? Ketularan. Rotinya rasa brambang ya. Tapi kalau di tanah dia tidak lah. Loh iki siapa penciptanya gitu loh. Jadi ini materi keimanan tuh kayak gini. Belajar dari alam semesta untuk meningkatkan apa? Keimanan. Wah aku bareng ngerti iki weruh tanduran kuwi Masya Allah ya toh. Nah, dikirku tambah kenceng. Nah, gitu kan harusnya. Memang tujuannya ke sana. Nah, wa jannatum min a'nabin. A'nab tuh anggur tadi loh. Dan kebun-kebun dari buah anggur, wa zar'un wa nakhilun. Lah, nakhil nanti jenengan sampai apal. Pokoknya nek nakhili pohon kurma. Ya. Tapi bahasa Arab tuh kaya. Nyebut pohon kurma sama kurmanya tuh lain. Istilahnya lain. Nek kita kan ini buah kurma, pohonnya disebut apa? Ya pohon kurma, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh lain. Mari sudah saya jelaskan. Lagi sinwanun wa ghairu sinwanin. Ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Itu kan pohon tuh ono sing batangnya tegak lurus dilujur gitu loh ya, nggak pakai cabang kesana kesini, nggak pakai ya, nggak kayak pohon talok ya. Pohon talok kan bercabang-cabang. Ada pohon yang coba lihat pohon pepaya, ada yang nyabang ya, ada yang nyabang ya, kayak pohon kelapa, pohon kurma itu kan nih batangnya menjulang gitu aja gitu, dia tidak punya cabang. Tapi ada pohon yang banyak banget cabangnya ya. Ba'duha ala ba'din wa nufassilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Lah ini loh ya, apa artinya kami lebihkan tanaman satu dengan yang lain dalam soal rasa. Ini kalimatnya Allah loh ini ya. Dan kami jadikan satu tanaman dengan tanaman yang lain itu berbeda rasa. Pernah enggak mencoba nandur dalam satu pot ya, tanaman yang berbeda, sak pot ora sak halaman. Ya lho, itu nanti nek cabe yo tukule cabe, nek tomat yo tomat toh. Sak pot tuh tomate yo ora melu pedes ya itu. Nah maka inilah perlunya yuk sarjana pertanian ki sinau Quran gitu loh, biar apa, ilmunya itu mengantarkan dia untuk memiliki kekokohan iman. Aku nek wis ndek Tuhan kaya ngene iki ya ora butuh to Tuhan yang lain, betul enggak? Lebih ya, apa ada yang menandingi kehebatan Allah kayak gini? Gak ada. Unjenengan makan pepaya biji diuncal kayak ora nandur loh ya, tukul ya, nggak nyirami loh, panen. Kurang gimana tuh Allah sama kita itu
Ada banyak kan pohon-pohonan tuh yang nggak perlu riwil kita merawat, wes tumbuh dewe. Ya, pisang ya ora tau nyiram, ya tahu-tahu manen, iya enggak? Nah, setelah manfaatnya kita ambil, mati dia. Rela berkorban untuk apa? Manusia. Piye toh kak kurang bersyukur gitu tuh ya, malu ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal tuh mikir lalu ngerti, gitu loh ya. Yaqilun tuh dari akal, punya akal, menggunakan akalnya untuk mikir sehingga paham. Ya, yaitu gunanya kita punya akal itu untuk apa? Memahami, merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tercipta di jagat raya. Nek ketemu ayat-ayat begini tuh ya rasanya kita ya makin kagum sama Allah. Yuk lagi An-Nahl 11 ya. An-Nahl 11. Yumbitu lakum bihi zar'a, ya. Tadi masih bicara air hujan. Air hujan itu menumbuhkan tanaman wazaituna, ya, dan zaitun, wan nakhila, dan pohon kurma. Nah ini wal a'naba, ya, dan pohon anggur, wa min kulli thamarot, dan segala macam buah-buahan. Inna fi dzalika laayat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Makanya ulul albab itu orang yang berfikir dengan akalnya tapi sambil hatinya zikir gitu. Maka ulul albab itu makanya beli buah ya muji Allah, makan buah ya muji Allah gitu ya. Nah, beli kok muji, lah nek nggak ada barangnya apa iso beli? Kita nih kalau cuman ada duit apa iso beli? Nah, siapa yang pengen durian hari ini? Ada. Nah, jenengan punya duit berapa juta? Nek wite durian kuwi ora apa. Bisa beli? Nggak bisa beli. Jadi di sini kita benar-benar diajari oleh Allah itu untuk memuji Dia. Memang manusia itu sadar itu kalau lagi sulit kok, lagi nggak sulit itu nggak sadar gitu ya. Tapi nek lagi musim itu nggak begitu kroso karena mudah didapat. Nah, nanti nek sulit didapat baru manggil Allah kan gitu. Nek lagi ada nggak nyebut nama Allah tuh kan gampang, lagi ada ya. Jadi dengan akal kita berpikir dan merenungkan sehingga hasil perenungan itu melahirkan keimanan, ya, pujian atas kehebatan Allah. Nah, coba jenengan ngatur meja makan itu setiap hari menunya kan ganti. Kalau nggak ganti, apa komentar anak-anak, suami? Kalau dikasih pepaya terus saingan, mbek manuk, gitu. Dikasih pisang terus, gitu apa? Suwe-suwe kaya monyet gitu. Nah, wadah, kalau dikasih menu yang itu terus gitu loh. Nah, coba manusia kan memang punya hawa nafsu. Jadi Allah tuh ngerti banget nek manusia itu yang disenengi apa, makanya disiapin buah itu macam-macam, nggak cuma satu warna, nggak cuma satu rasa, nggak cuma
satu bentuk, sak macamnya. Nah, coba buah di kita tukur pepaya tok til, apa jadinya? Hah? Coba, lu kenyataannya enggak kok. Bisa jenengan ngitung berapa jumlah macam buah-buahan yang kita santap. Lu iku nek tidak berzikir tuh namanya orang kebangetan. Gitu loh. Oh, begitu ada buah pengen punya duit, buahnya ada, ya undang alhamdulillah gitu loh. Iya kan? Nah, alhamdulillah ya, cari duren ada yang jual. Coba nanam sendiri berapa lama? Belum tentu bisa juga. Tukul buahnya ya. Nah itu makanya di sini kenapa kita kemudian diajak untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah yang seperti ini. Makanya nek kita udah apa ya tahu ya kebesaran Allah tuh kayak apa. Kalau kita udah di level kagum itu, nah, kalau kita udah di level kagum itu ya kan tumbuh cinta gitu. Nek wes cinta yo setia, nggak mau kita ngelanggar gitu. Itu yang aduh rawani aku ngene iki nek maksiat ya toh. Nah, aku nek digawe paceklek piye ya toh? Ya? Gimana? Nggak berani saya lah ya, mau ngelanggar-ngelanggar Allah, larangan-larangan Allah. Nah, nanti nek ada suatu masa di mana buah dibuat tidak tumbuh. Pohonnya ada, buahnya ora ono ya. Pohon mangganya gede ya, tapi enggak apa? Enggak menghasilkan. Ibu punya enggak di rumah pohon buah tapi enggak pernah berbuah? Kalau ada ya, kan ada tuh pohon kelengkeng tuh ya. Nah, pohon kelengkeng itu daunnya banyak, tapi belas gurung ngregeti wae. Ya, karena apa? Daunnya rontok terus ya. Tapi ki nggak ada buahnya. Ada yang begitu. Mau rambutan mau apa? Ya namanya keluar buah atau tidak, yaitu kan Allah toh yang memberinya. Ya sekarang ada pupuk kembang ono dewe, pupuk buah ono dewe ya toh. Wes pupuk daun ada sendiri, coba toh, luar biasa ya. Ya, teknologi itu. Jadi kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya, menyangkut apa yang kita nikmati saat ini. Tambah lagi, nanti tanya jawabnya pukul berapa? Kurang 15 gitu? 10 kurang 15? Oh ya, saya tambah dulu. Oh, apa kita ke delima dulu ya? Nanti enggak kebahas ya. Oke, baik, kita ke delima dulu. Tadi sebagian sudah saya bacakan. Nanti ayat-ayat yang lain itu dicari sendiri ya di Quran untuk menambah wawasan tentang anggur. Mari kita ke delima, yuk. Pernah makan delima? Pernah. Lokal apa yang impor? Lokal. Yang kecil segini apa yang gede segini? Sak kepel gini. Oh ya, lokal ya, yang sak salak gitu ya. Bukan yang gede gitu, bukan? Oh ya. Jadi kalau di Arab, di Eropa itu malah nggak punya delima yang sak kepel gini, malah nggak ada. Delimanya yang gede ya, yang gede. Ya, bahkan ada yang sampai gedenya kayak jeruk Bali itu. Ya, ada yang lebih kecil lagi, sak buah naga lah ya. Sak buah naga. Di sini saya melihat delima luar itu nggak begitu besar ya, paling sak buah naga itu. Gede itu kalau diiris gini airnya mancur, sur. Jadi dia kalau di jus nggak perlu ditambah air, itu udah dikeluarin itu delimanya itu di blend, nggak kasih air, dia keluar airnya sendiri itu merah gitu ya delima itu ya. Kalau delima lokal kan diiris nggak mancur banyunya tahu. Nah enggak. Nah delima ini sejarahnya asalnya dari Iran, tumbuhan ini dari Iran.
Kemudian orang Cina itu yang banyak sekali menanam. Nah, kemudian kalau sejarahnya di Jazirah Arab banyak buah delima. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, delima itu sudah ada, ya. Banyak dibudidayakan di Palestina. Luar biasa ya, Palestina itu kalau jenengan sempat berkunjung ke sana, jangan tidak beli satu minyak zaitun. Zaitun Palestina itu paling bagus. Zaitun. Jangan tidak beli delima. Delimanya Palestina itu bagus. Ini dibudidayakan juga di Lebanon, Suriah, ya. Walaupun sekarang orang-orang barat sudah banyak membudidayakan. Zaitun jenengan mesti kadang lihat di botol made in Prancis ya. Ada banyak sekarang itu dibudidayakan di mana-mana ya. Tapi kalau mungkin ini kan umroh nanti insya Allah sudah mulai normal. Itu kalau umroh plus mana jenengan biasanya Palestina plus Yaman plus mana, itu jangan membeli yang tidak khas dan istimewa di sana. Beli yang khas di sana dan di sini nggak ada. Yang di sini sulit ya untuk mencari itu. Delima itu pohon termasuk yang umurnya panjang, sampai ada jenis tertentu bagi pohon delima itu hidup tahan 200 tahun. Kan ini kan macam-macam marganya gitu loh. Jadi ada jenis tertentu tuh yang umurnya sampai 200 tahun. Sekarang kita bicara kandungan. Kandungan delima itu tertinggi, dia mengandung vitamin C. Nah, makanya karena vitamin C-nya tinggi sehingga mengandung antioksidan, mengeluarkan radikal bebas. Kita ini kan makan buah kena pestisida, berkendara kena asap motor, ya. Kita ini dekat sekali dengan racun-racun, ya, racun-racun. Nah, itu dibersihkan dengan antioksidan. Nah, delima itu antioksidannya tinggi sekali. Kalsiumnya juga, fosfor, ya, riboflavin dan sebagainya. Mungkin yang ahli gizi lebih paham tentang itu. Nah, mencegah penuaan dini. Ya orang tua tuh mesti jangan kelihatan lebih tua dari umurnya. Itu namanya penuaan dini. Itu yo sak wajare kae lah ya toh. Nah, ya nek wis umur 50 swidak ketok tuwa yo biasa gitu loh. Tapi kan nek baru 20 30 mosok ketok swidak, itu namanya penuaan dini itu loh. Nah, ini delima ini termasuk yang support kita untuk melawan penuaan dini, mencegah penuaan dini. Nah, ini untuk mencegah kanker. Vitamin C tinggi kan memang untuk mencegah kanker ya. Tuh. Makanya biasanya penderita ini kan mengkonsumsi vitamin dosis tinggi ya untuk vitamin C itu. Lalu bagus untuk mata dan delima. Selama ini yang kita tahu kan wortel ya untuk mata. Delima itu bagus untuk mata. Mata ya, kesehatan mata, kesehatan telinga. Ya, digunakan sebagai obat diare. Nek orang kita itu kan jambu, daun jambu ya. Jambu toh ya. Nah, nek orang Arab pakainya delima itu untuk mengobati diare. Ya, masih banyak lagi manfaat-manfaat dari buah delima. Tapi buah delima ini mengapa dibahas? Karena disebut juga di dalam Al-Qur'an. Coba tadi udah kita singgung yang di ayat 99 tadi kan ada a'nab, nakhil, rumman. Nah, delima tuh bahasa Arabnya rumman. Nanti kalau baca ayat ketemu rumman, nah itu berarti apa? Delima ya. Bu, di surga ada ya toh? Itu disebut juga itu buah surga.
buah yang ada di delima. Kenapa toh buah-buah di surga itu kok namanya podo karo kene? Ayo gen nggak takut makan toh yo, namanya sama ya toh, biar manusia itu familiar. Nah, walaupun secara kualitas yo pasti apa? Berbeda. Buah di sana itu pastinya lebih bagus ya daripada di sini. Ya, tambah satu lagi apa dibuka? Tanya jawab dulu nanti baru saya tambahi bagaimana? Mau dibuka tanya jawab? Yang sudah masuk di kajian di kajian Maria, barangkali ini beliau dari lama tadi datanya istilah ada ustazah sekarang ada anggota biji hasil rekayasa dengan secara agama kita bagaimana jika kita memakannya karena secara psikologi ada bijinya Oh ya, ya anggur tanpa biji atau rekayasa genetika yang dilakukan terkait buah. Hukum fikihnya ya. Kalau rekayasa genetika itu, kalau hukum fikih itu biasanya yang terkait nyawa, cloning binatang. Nah itu. Tapi kalau untuk buah itu enggak apa-apa. Secara hukum fikih loh ya, halal dimakan. Nah persoalannya tadi itu loh. Kita harus menimbang sisi manfaat dan madorot, lebih besar mana. Memang kalau yang pakai rekayasa genetika tuh anggur itu gendut-gendut gitu loh ya, bisa gede-gede, jadi kok dimakan satu tuh mantep gitu loh, gede tanpa biji, wah seneng itu. Tapi yang saya tahu itu mengandung bahaya. Itu kita kan pengen sehat dengan makan buah, tapi kalau di situ ada efek samping ya mestinya kalau membahayakan itu jangan kita makan. Tapi kalau hukum fikih yang ditanyakan boleh, tidak ada kaitannya dengan nyawa. Nah kalau binatang baru yang ada nyawanya itu kalau dibuat dengan rekayasa genetika memang dari segi hukum fikih itu dipermasalahkan. Tapi kalau buah enggak apa-apa, itu enggak kaitannya nyawa. Cuma sisi kemadorotannya itu lebih besar, bisa memicu kanker. Ya, buah-buahan. Jadi semangka ada biji dengan tanpa biji itu lebih sehat yang ada biji. Cuman manusia ini kan ngerasa ribet gitu ya. Kalau ada bijinya tuh, ya mengganggu kenikmatan tuh loh. Ya dicuti isek lagi dimakan biar tidak apa terganggu ya. Nah, ada lagi. Oh ya sementara belum. Baik saya. Oh ya ditawarkan yang di sini silahkan. Ada mari. Waalaikumsalam. Jadi seperti misalnya kalau betul jika terjadi suatu musim buah itu artinya buah itu untuk mengalahkan virus yang akan terjadi pada saat itu. Apakah itu ada pembahasannya atau? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, diciptakannya buah itu hidup di bumi mana dan musim apa itu ternyata sudah diatur Allah menurut ilmunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saya contohkan, yang negara punya musim dingin, ya musim dingin itu kan kulit kering, ya itu butuh vitamin C. Di negara-negara yang mengenal musim dingin kita dapati tanaman jeruk itu variannya banyak sekali, nggak cuma di sini. Nah, di sini kita kenalkan paling jeruk keprok, jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk wedang, jeruk apa lagi? Nggak banyak toh. Tapi kalau di negara yang musim dingin itu Bu, jeruknya itu
banyak sekali, saya nggak ngitung sih ya, saya nggak ngitung. Kalau datang musim dingin, bakul buah itu yang dijual itu macam-macam buahnya itu banyak. Kan apa santang Indonesia bisa ya nanam santang ya? Santang itu impor apa? Impor toh. Nah, ada kalau sankis impor juga. Nah, ada negara itu dia tidak perlu impor, itu macam jeruknya emang udah banyak banget. Kenapa? Allah siapin untuk cadangan vitamin C pada waktu musim dingin, sehingga kalau musim dingin buah itu banyak sekali gitu loh. Berbeda dengan kalau musim panas. Sama kayak Indonesia. Kenapa Indonesia ini buahnya ya disebut buah tropis? Karena menyesuaikan iklimnya tropis, betul apa enggak? Iya, di kita dikasih buah-buahan tropis, nanas, pepaya, pisang, itu kan buah tropis karena kita punya iklim tropis. Lah kalau ada yang tanya, "Gula berarti kita makan itu ya wis cukup?" Ya cukup. Ya cukup. Nah, berarti kita nggak perlu makan anggur. Ya kalau punya kemampuan ya belilah, karena memang nutrisinya besar gitu loh. Nutrisinya tuh tinggi sekali. Ya sebetulnya tidak ada buah-buahan yang tidak ada manfaatnya. Tapi bahwa pertanyaan jenengan tadi benar ya, bahwa setiap negara, setiap musim. Nah, coba jenengan perhatikan, oh musim rambutan ini apa? Maka bagus kalau kita makan buah sesuai musim. Ya ada buah yang tak kenal musim, kayak tadi anggur tuh nggak kenal musim, seperti pepaya juga nggak kenal musim. Tapi ada buah yang kenal musim. Nah, pada waktu musim dan kita mengonsumsinya itu baik. Karena itu sudah diatur Allah sedemikian rupa. Emang yang menciptakan musim ya siapa? Kan Allah ya. Apa bisa kita rubah? Nggak musim jadi musim gitu bisa emang? Nggak bisa. Nah, ada musim tuh memang itu apa ya? Sudah diatur menurut ilmunya Allah. Ya. Sama. Oh, ibu yang dekat almari ya. Mungkin bisa agak ke depan ya biar dengar. Mic-nya nggak bisa sampai sana. Waalaikumsalam. Rekayasa genetika. Ya. Oh ya, ya baik. Nah, rekayasa genetika untuk hewan itu ada aturannya Bu. Kalau misal rekayasa genetika kan termasuk kawin silang itu ya. Ayam kate itu rekayasa genetika bukan? Apa dari Allah memang ada ayam kate gitu? Saya nggak begitu pinter ngasih contoh-contohnya karena saya nggak begitu paham. Tapi misal gini, kambing itu termasuk binatang ternak yang kalau penyembeliannya benar halal dimakan toh. Nah, umpama dia dikawin silangkan dengan binatang lain yang sifatnya juga boleh dimakan ya, maka itu ada yang membolehkan. Tapi kalau dia dikawin silangkan dengan ya misalnya anjing ya toh, hewan-hewan yang haram dimakan ya, maka itu menjadi tidak boleh. Atau di balik rekayasa genetika itu ada suntikan, itu kan yang ditanyakan suntikannya tadi. Kalau suntikannya itu mengandung zat yang haram, zatnya itu haram ya, maka menjadi haram tuh, tidak boleh. Tapi nek gur dikei sentrat itu ya enggak. Ya, sentrat itu kan pakan kimia apa Bu?
pakan kimia, tetapi kan kalau tidak mengandung unsur keharaman nggak apa-apa. Jadi ayam leher itu dipakani apa? Orang sekarang makani katul, golek katul ya angel, betul ya. Itu lalu dikasih makan apa? Sentrat. Nah, sentratnya kan tidak mengandung unsur keharaman, maka ayamnya boleh dimakan. Nah, jadi etika untuk rekayasa genetika itu kan kalau dihubungkan dengan hukum fikih itu tergantung di situ ada pelanggaran atau tidak. Kalau dia mengawin silangkan dengan binatang yang haram untuk dimakan ya menjadi nggak boleh gitu. Atau dalam proses rekayasanya itu mengandung zat-zat yang diharamkan oleh Allah, maka itu juga akan menjadi haram. Ya, barangkali satu ya. Boleh. Yang di sebelah sana dan ini bertanya tentang kajian hari ini. Sampun? Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita diberi kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, bisa melanjutkan lagi kajian ini untuk tema-tema yang lain ya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah disediakan untuk kita semuanya. Makanlah yang halal lagi thayyib ya, dan jauhi perkara-perkara syubhat agar ada keberkahan yang dapat kita rasakan. Karena makanan dan minuman itu juga menentukan ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apabila terjadi kekeliruan Allah mengampuni ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan ya. Semoga Allah juga mengampuninya. Dari saya cukupkan sampai di sini. Astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk sharing ilmu yang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak atas kehadiran yang hari ini dan terima kasih juga atas kerjasamanya atas tertibnya adab dan juga tertib yang kita jaga selama kajian berlangsung. Kami dari panitia kajian mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Marilah kita tutup kajian kita untuk hari ini dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.